Kang, saya baca di Google ya, Kang Sarip itu pernah, betul nggak sih ya, itu pernah mau masuk ke Nasdem? Tadi Kang di usia 30-an sudah jadi politisi. Nah, gimana rasanya, Kang? Jadi ketua DPRD Purwakarta itu, Kang Sarip itu apa yang paling berat waktu itu, Kang? Yang dihadapi lah ya. PKS, podcast kita semua. Kang Sarip, hatur nuhun tos lengkap di podcast PKS. Kita ini ya orang Sunda, orang Indonesia, sering banget dengar nama Sarip. Hapunten ya Kang ya. Mungkin Kang Sarip bisa menerangkan apa arti nama Sarip itu sih sebenarnya? Apa ya, bapak saya tuh kalau kata orang Sunda tuturut munding juga nama. Kan Surya Sarip Hidayat itu semua orang tahu Cirebon. Nah, kayaknya waktu jarah ke Cirebon diambil namanya Sarip Hidayat. Tahun berapa itu, Kang? Ya sekitar saya lahir 74. 74-an. Ya sekitar tahun 70-an. Berarti sekarang usia 50-an ya? 50 kurang dikit. 50 kurang. 50 kurang sudah jadi seorang politisi yang sudah malang melintang lah di Purwakarta. Eta justru saya tadinya nggak mau. Saya kan sebetulnya pedagang. Awalnya gitu ya? Awalnya berdagang saya dari tahun 99 saya berdagang. Itu dagang apaan? 99 bulan 10. 99. Saya itu pedagang. Berarti setelah reformasi ya, 98 reformasi. 99, 96 saya di Jakarta. 96, 97, 98, 99 balik kampung. Tapi dagang asli Purwakarta. Asli saya Campaka Benteng. Nah, pulang ke kampung, di kampung buka material. Jualan. Nah, sebetulnya kita ini kan keluarganya keluarga Masumi. Bapak saya Masumi posisinya. Kenapa jadi Golkar? Itu karena kakak saya di Jakarta masuknya Golkar. Gitu. Itu awal nyemplung ke politik? Nyemplung ke politik itu kakak saya posisinya. Ayo masuk politik. Gitu, 2004 saya dimasukin ke pengurusan di Golkar. Kalaupun sebetulnya nggak aktif juga. Cuman kalau rapat kadang-kadang hadir, kadang-kadang nggak gitu loh. Lebih banyak sih bantu kakak doang. Sebetulnya 2010 saya disuruh nyalon ketua, padahal nggak mau. 10 hari saya itu posisinya. Persiapannya 10 hari? Bukan persiapan, nggak mau saya posisinya. Saya nggak mau posisinya. Hanya karena balik lagi ke bapak saya. Bapak saya ngomong, udah sok cina bantuan, lanjut mana? Baru posisinya. Dan sebetulnya jujur ya, saya bukan tipe politisi tadinya juga. Saya bertipikal murni pedagang. Waktu itu selain dagang tadi jualan di material, ada yang jualan yang lain lagi nggak? Nggak, fokus. Betul di material ya? Tahun 2001 mulai ke dunia borong-memborong, kecil-kecilan, mulai. Sedekat apa Kang Sarip dengan Bapak? Dengan Babe, ya saya kan di sekolahin di Jakarta sama Babe. Posisinya. Tadi sekolah Islam atau yang berhubungan dengan Masyumi atau gimana? Kalau organisasi Masumi. Berarti kan Bapak produk lama banget kan? Berarti. Iya, sama kayak Haji Maksum dulu, Maksum Effendi. Kalau Babe ya. Saya sekolahin di pondok pesantren sebetulnya. Pesantren tapi di Jakarta. Di Jakarta. Oh, Jakarta. Borayan lama. Biasanya kan orang Jakarta yang ke daerah. Ini mah daerah ke Bali. Saya ke Kebayoran Lama. Kebayoran Lama. Namanya Darul Najah saya di situ. 1992 selesai. Tingkat SMA berarti. Setingkat SMA ya. Bandung lah. Bandung sampai 96 Jakarta. Jadi Purwakarta, balik lagi ke Purwakarta, Jakarta, Bandung. Balik lagi ke Purwakarta. Jakarta dulu. Oh, Jakarta lagi. Baru balik Purwakarta. Di Jakarta tadi pas yang kedua, yang tadi ke setelah di Darun Najah kuliah atau gimana itu sebelum? Di UIN saya. Di UIN. IAIN Bandung. IAIN. Dulu mah IAIN. 9. Ngambil jurusan apakah itu syariah saya.
Oh, syariah. Syariah saya ambil PPI, Perdata Pidana Islam pada waktu itu. Mantap itu. Nah. Nggak juga. Sekolah ngulangi doang. Sebetulnya pelajaran waktu di Darun aja juga udah ada. Udah. Itu Kang, apa sih yang Kang Syarif ingat ya? Nilai-nilai masyumi yang didapatkan dari ayah. Kalau kita tuh ngedengar Muhammadiyah kan? Sebetulnya apa ya? Babeh ini kan masyumi. Cuman kalau kulturnya kan NU. Jadi masih ini ya. Kultur sih NU, kalau kultur mah masyumi hanya organisasi, pergerakan politik aja. Dan Babeh pada waktu itu di P3, kalaupun PNS. Jadi full packaging ya. Golkar. Kemudian saya dibaca di P3 Google. dulu, kalau P3 dulu. Babeh P3. Babeh itu P3 posisinya. Akom yang Golkar di Jakarta. Sebetulnya Babeh ngajak Pak Akom gitu ya, atau gimana? Akom yang ngajak-ngajak Babeh. Maksudnya kayak gitu. Ya, sebetulnya Babeh juga nggak seneng karena memang orang masyumi kan susah. Orang masyumi kan kuat urusan pertahanan kayak gitu. Iya, betul. Pertahanan ideolognya kan kuat kalau masyumi. Gitu. Ya saya juga di sini posisinya ya keberdagang sesuai dengan rule kita. Itu pas masuk ke politik, dagangnya ditinggalin atau gimana? Enggak juga sih. Masih sebetulnya. Dagang. Cuma dagangnya sudah agak beda gitu ya? Udah diwakilkan frekuensinya udah beda gitu ya? Iya, ke istri saya gitu. Udah diwakilin. Apa bedanya jadi pengusaha dengan ya tadilah dari pemerintahan? Sebetulnya nggak ada bedanya sih. Berdagang dengan di pemerintahan sama aja. Hanya mungkin barangkali kalau di pemerintahan itu resiko sebetulnya terlalu banyak. Resiko terlalu banyak di pemerintahan sebetulnya, karena untuk bisa clear and clean sekarang itu sulit. Makanya kan untuk generasi muda nih sekarang yang memang mau main di dunia politik itu betul-betul persiapannya harus sangat sempurna. Tapi apakah berarti itu teh susah gitu ya buat anak-anak muda untuk masuk ke dunia politik? Nggak politik? Susah. Jadi jangan dulu main ke dunia politik. Saya tuh ngelihat di Purwakarta gini Kang. Baligo-baligo anak muda gitu ya. Karbitan rata-rata. Nah kan lihat wajahnya aja. Aduh ini wajah yang biasa muncul di TikTok lah. Kang Syarif gimana sih itu? Jadi kan selayaknya orang itu kalau ekonominya sudah kuat, baru boleh main di dunia politik. Tapi Kang Syarif sendiri kan kalau saya asumsikan resikonya tinggi. 30-an sudah nyemplung. Cuman kan resiko tinggi. Kecuali kalau kita mau bermain. Nah, itu apa tuh risiko waktu itu yang dihadapi oleh Kang Syarif? Material saya habis 2. Tapi worth it kan? Setelah maksudnya beberapa tahun. Nggak ada yang worth it di politik itu. Politik ini kan bukan lembaga ekonomi, bukan lembaga usaha. Nggak bisa dibilang bahwa gua udah keluar ini, gua dapat ini, nggak bisa gitu. Nggak bisa, tergantung. Kecuali kalau kita memang mau main di dunia itu. Tapi kan Kang Syarif saya nggak cawe-cawe dunia gituan posisinya. Saya jadi ingat Pak Jokowi. Selama saya jadi ketua DPRD, saya nggak pernah minta proyek apa ke dinas, nggak pernah. Saya nggak pernah kondisiin yang kayak gitu posisinya. Tadi Kang di usia 30-an sudah jadi politisi. Nah, gimana rasanya Kang? Sebetulnya sih nggak ada yang spesial ya. Anak-anak yang masih muda sekarang itu bisa dipaksakan masuk dunia politik. Paksa ya? Dipaksa, kalaupun tertatih-tatih kan gitu. Bisa dipaksa. Cuman hasilnya ya akan seperti yang sudah-sudah, nggak bakalan jauh. Misalnya gimana tuh yang hasil yang sudah-sudah itu? Yang sudah-sudah kan apakah dia masih mentah banget? Mentah rata-rata kan begitu semua. Jadi seharusnya dunia pengabdian tak menjadi dunia pembelajaran. Masih itu ya, tahapannya berbeda-beda ya setiap usia ya. Harusnya sih seperti itu. Tadi itu yang sempurna itu orang ekonomi udah kuat mah nyemplung politik. Nggak bisa lagi seperti zaman Pak Harto. Ketua KNPI slot aman jadi anggota dewan. Iya. Misalkan ya, ketua AMPI slotnya aman jadi dewan. Nggak bisa lagi begitu. Sekarang kan terjun ke bawah.
Kenapa harus sempurna? Karena kan sekarang terjun ke bawah. Kan kita juga nggak bisa menutup mata bahwa peran finansial hari ini itu kan harus dominan, harus kuat. Nah, ketika misalkan ada orang yang kemampuan keuangannya hanya setengah-setengah, gitu main di dunia politik, dan dia keluarkan amunisinya di situ semua. Dan ketika dia jadi, dijamin berpikirnya bagaimana cara mengembalikan uang yang sudah buang. Itu pasti kalau kayak gitu. Sudah pasti seperti itu. Artinya apa? Artinya nilai-nilai bernegaranya nggak bakalan dapat. Jadi dia lebih sibuk mikirin apa yang kita milarian aci sibuk, gitu. Jadi dia akan sibuk di situ posisinya. Kang, ini kan tadi kata Kang Sarip ini milarian acis lah ya. Sudah saya nggak begitu bagus. Jadi, nah, terus kan anggota dewan sudah ketakar tuh Kang. Ketakar maksudnya gajinya dari sebulannya segini, take home pay-nya segini, setoran ke partai segini. Nah ini gimana cara nyari duitnya gitu? Kan tadi misalnya dia modal jadi anggota DPRD itu. Nah, disitulah kelemahannya barangkali ya sistem di kita, gitu loh. Karena kan yang namanya DPRD, legislatif dan eksekutif itu kan bagaikan dua posisi yang harus sejalan, kan gitu. Nah, kata-kata seiring sejalan ini kan bisa dimaknai dengan makna yang lain, kan gitu. Bisa dengan kolaborasi yang baik. Terserah kolaborasinya apa, ya tergantung kasus di masing-masing kan gitu. Tapi yang namanya kolaborasi kan konotasinya kemana orang sudah pada ngerti gitu loh. Nah di situ bermainnya. Dulu jadi anggota jadi ketua DPRD Purwakarta itu, Kang Sarip itu apa yang paling berat waktu itu kan? Yang dihadapi lah ya. Yang dihadapi permasalahan bukan? Iya permasalahan. Nah, apa? Sebetulnya kalau untuk kinerja kita menjalankan fungsi tugas kita sebagai dewan, yang paling berat itu posisinya ketika memutuskan hal yang berhubungan dengan moralitas kita. Itu yang paling berat, moralitas kita. Satu sisi moralitas kita berkata A. Sisi lain, yang namanya DPRD itu kan suara terbanyak. Kan gitu. Secara pribadi kan keberpihakan pasti ada dong. Nggak mungkin nggak ada keberpihakan, namanya manusia itu pasti ada keberpihakan. Ya hitahnya kan gitu posisinya. Nah, tapi kan suara terbanyak dengan makna yang lain-lainnya gitu. Itu ketua nggak punya hak. Ya mana bisa ketika korumnya terbanyak ya sudah selesai, nggak bisa juga. Terus, fungsi ketua apa dong di situ jadinya? Sebetulnya hanya koordinator kalau saya maknai gitu setelah hanya koordinator. Jadi menentukan kebijakan kan kolektif kolegial bahasa berdewannya itu kan regulasinya itu di pemerintahan diistilahkannya itu kan kolektif kolegial. Jadi buat Kang Sarip itu selama jadi ketua DPRD itu enjoy aja lah itu. Enjoy. Malah sebetulnya kalau untuk kalau misalkan untuk mewakili suara rakyat atau kita mendorong keinginan rakyat, itu malah enak jadi anggota yang tidak punya beban. Malah enak jadi anggota. Jadi bisanya marah, usul, marah. Tinggal ketua nampung terus akhirnya. Malah enak jadi anggota sebetulnya. Artinya kinerja kita sebagai anggota dewan itu, wakil rakyat itu akan lebih dirasakan oleh rakyat ketika kita jadi anggota, bukan jadi ketua. Iya. Tapi gimana Kang kalau begini, misalnya apakah ketua ini punya nggak tadi ya semacam wewenang, misalnya ada anggota dewan yang nggak masuk, nggak ikut rapat paripurna atau semacamnya itu? Kan di situ ada BK. Jadi BK yang bertindak, bukan ketua ya? Ya paling kalau ketua kan pengaduan dari luar ke ketua, dari ketua ke BK kan gitu. Itu mah regulasi itu mah kayak gitu lah. Tapi kan yang namanya sudah di dalam, sudah di DPRD, hal-hal yang kayak begitu kan dimusyawarahkan posisinya, tidak juga langsung
kita misalkan berlakukan aturan yang baku misalkan ke orang itu, nggak juga. Jadi apakah seorang ketua DPRD nantinya nggak bisa meninggalkan legacy kepada DPRD berikutnya gitu? Gimana Kang? Tergantung sih, tergantung siapa ketua yang barunya. Kang Sarip waktu itu gimana? Merasa meninggalkan sesuatu nggak sih? Oh iya, gua tinggalin sistemnya atau apa? Nggak bisa ya? Atau misalnya ya itu nggak Ya kan udah baku kalau gitu. Sudah ada aturannya kan dari pusat untuk di daerah itu seperti apa. Tinggal barangkali gayanya doang yang berbeda. Akomodatif kah? Kan gitu. Tangan besi kah? Berarti kan Kang Sarip menghadapi Tergantung. berbagai macam karakter kan orang gitu, kan? karakter orang. Nah, tergantung itu mengenai tipikal itu kan tergantung personnya. Siapa yang jadi ketua DPR? Ada yang nggak mengerikan dari anggota yang di waktu itu dipimpin? Nggak ada sih. Semuanya asik-asik aja. Nggak ada. Mungkin kalau bagi orang luar mengerikan, tapi kalau bagi kita di dalam nggak juga gitu. Biasa weh. Gitu. Nggak juga aneh-aneh sih sebetulnya. Dan cenderung sebetulnya kan gini. DPRD itu fungsinya menjadi minim. Sebetulnya mewakili rakyatnya ini minim. Hanya saja minimnya itu bukan kesalahan anggota DPRD, tapi salah sistem. Sistem yang salah posisinya. Kalau misalkan anggota DPRD ini andai ya ngurus rakyat, rapat yang kayak gitu, yang diapresiasi oleh pemerintah, itu mungkin lain cerita. Sekarang yang diapresiasi oleh pemerintah kan jalan-jalan. Masih infrastruktur ya pasti ya. Bukan infrastruktur, jalan-jalan. Maksudnya jalan-jalan. Ulin. Oh gitu ya. Saya pikir kayak Pak Jokowi bangun jalan. Bukan infrastruktur. Jalan-jalan maknanya ulin. Kan yang diapresiasi itu. Ketika misalkan kita kunjungan kemana, itu ada uang lelahnya. Gitu. Aduh. Tapi rapat kagak ada. Rapat nggak ada rapat. Nggak ada. Rapat kalau pengen ada uangnya harus di luar. Gitu loh. Kan itu sama aja disuruh. Disuruh untuk ulin. Kan gitu. Resiko ketika ulin maka rakyat ditinggalin. Kan gitu. Gitu ya. Kenapa ditinggalin? Ya kan nggak ada di tempat sendiri. Nggak ada di kabupaten sendiri. Entah kemana. Kalau reses itu gimana Kang Rija? Reses normatif sebetulnya yang sebetulnya sih untuk reses sendiri itu kan harusnya ada dasar dari Musrembangdes sebetulnya itu kan harus. Jadi, tapi betul ketemu. Iya, artinya harus ada bukan dasar dari Musrembangdes, harus ngobrol dengan kepala desa. Program desa seperti apa, kan gitu. Dewan nanti masuknya di situ, tolong nanti diusulkan, jangan juga di tengah jalan di sini nanti. Tapi Dewan juga nggak punya wewenang untuk menggolkan itu ya? Kewenangan harusnya ada, cuman yang jadi masalah kan gagal lagi, karena peran eksekutif kan terlalu tinggi. Jadi keputusannya ada di eksekutif. Bupati ya? Ya iya, yang meramu anggaran kan bupati, bukan DPRD. Dan itu akan jadi sangat subjektif banget ketika bupatinya misalnya lebih condong ke partainya gitu. Gimana kan? Ya berbagai macam. Artinya gini, mau dia condong ke partai, mau condong ke si A, si B, si C, tergantung bupatinya. Sangat tergantung bupatinya kalau itu. Kang, saya baca di Google ya, Kang Sarip itu pernah, betul nggak sih ya, itu pernah mau masuk ke Nasdem gitu? Waktu itu? Sebetulnya saya lagi main waktu itu kan saya tukang main. Tadi ulin saya kan tukang main. Saya kan yang main nih ya ke Demokrat, ke Nasdem, ke PAN, ke P3. Ya semuanya main. Wah, jangan-jangan ke PKS oke. Ya sama main atau gimana nih? PKS mah sekarang di 2024 ini. PKS mah WA jam 11 malam datang WA-nya saya pas mau tidur. Itu bisa diceritain nggak gimana waktu itu? Itu cuman waktu saya mau tidur ada WA masuk. Lah, WA dari mana nih? Oh, PKS. Oh, formulir. Pilihan choice, eksekutif, legislatif. Saya pilih eksekutif waktu itu teh. Nggak legislatif, nggak kebayang-bayang rek nyalek di PKS. Itu yang ngisi isainya juga bukan saya. Siapa itu? Itu posisinya kader saya NU si Irman, anak NU. Anak NU yang afiliasinya sekarang ke merah gitu loh. Nah, masih sekarang juga. Jadi nggak perlu
banyak berpikir ketika mau gabung ke PKS gitu. Jadi kalau saya sih intinya sih urusan politik mah sebetulnya ya partai mah di mana aja karena tergantung kitanya. Tergantung kitanya. Ini daerah loh ya. Bukan pusat. Kalau pusat mungkin harus ada pertimbangan itu. Tapi kalau daerah mah kan hanya objek. Hanya yang menerima undang-undang aturan yang dibuat oleh pusat. Nggak bisa apa-apa sebetulnya untuk daerah. Jadi urusan partai sebetulnya kalau misalkan kita memang kita sudah baca diri kita, ya udah di mana aja bisa. Ya memang tidak semua orang pada posisi di mana partai aja bisa gitu loh. Saya memandang seperti itu karena kita udah anggaplah kita pede gitu loh. Partai mana lagi oke gitu. Sebegitu sederhananya ya. Pandangan politik sebetulnya politik itu sederhana, nggak usah diperumit. Sulit kalau untuk diperumit. Misalkan di sini ya, klasifikasi partai. Partai hari ini dari sekian banyak hanya 2 partai yang ideologis. Ini tinggal PKS dan PDIP. Yang lainnya sudah pragmatis, kan gitu. Yang lainnya. Dan ketika ada badai misalkan, badai politik itu paling yang bertahan hanya 2 ini. Yang lainnya entah. Last question. Kenapa nggak pilih PDIP kalau boleh nyebutin? Apa ya? Kan tadi partai sama aja. Partai sama aja. Jadi tingkat daerah. Kenapa nggak pilih PDIP? Karena tidak ada orang, bukan tawaran masuk PDIP gampang-gampang aja. Karena tidak ada tawaran dari orang yang saya bisa percaya keberadaan orang itu. Gitu. Urusan politik itu urusan trust. Saya lari kemana-mana bukan lihat partainya, tapi saya lihat trustnya. Ada nggak nih figur yang bisa saya percaya? Figur itu penting ya di politik. Sangat penting dan itu menentukan. Partai mau apapun figurnya orang benar selesai wassalam. Gitu. Boleh kita perhatikan nanti. Perindo sekalipun misalkan partainya yang asik ya, orang banyak mempertanyakan, kan gitu. Tapi kalau orang yang memimpinnya orang memang benar-benar supel gitu dan dapat dipercaya, jadi nih partai. Kalaupun untuk lokal. Gitu. Tapi sebaliknya, kalau misalkan partai agamis misalkan gitu loh, tapi yang mimpinnya juga nggak jadi apa-apa. Akan selesai gitu loh, dan tidak akan ada makna dan manfaat untuk masyarakat. Akan seperti itu kan banyak sekarang bisa kita lihat, nggak usah disebutin nama partainya. Kalau kita makan ngelihatnya cuma di etalasenya aja kan. Ya kalau bagi PKS barangkali kan dunia partai ini kan dunia beramal baik. Sebetulnya kan untuk beramal soleh kan kayak gitu ya. Buat kebaikan ya. Nah, buat kebaikan. Kalau memandang dan mengarahkan diri kita untuk seperti itu sah-sah saja. Cuman jangan lupa juga bahwa fakta politik partai yang lain di luar dengan dinamikanya itu kan nggak bisa kita menilai keluar dengan kacamata penilaian diri kita terhadap partai PKS, nggak bisa. Tetap kita harus pakai kacamata yang lain, yang partai yang di luar habitnya seperti apa kan gitu. Kang, jadi kesimpulannya tuh kalau politisi itu nggak ada pensiunnya atau gimana? Nggak ada. Selama orang itu masih walaupun dia nggak jadi anggota dewan. Nggak jadi anggota dewan juga tetap politisinya bermain aja posisinya. Toh yang namanya masyarakat butuh orang juga nggak melihat dulu orang itu anggota dewan. Dan banyak di bawah juga anggota dewan nggak didengar malah. Orang perorangan yang didengar kan banyak. Artinya nggak perlu. Ini kan urusan partainya hanya regulasi bernegara di NKRI kan gitu loh. Untuk bisa mewakili rakyat kan ceritanya kan gitu. Dan untuk bisa menyalurkan aspirasi rakyat agar mendapatkan bantuan kan gitu. Mau bantuan berupa fisik ataupun non fisik kan gitu. Kan begitu posisinya. Hanya itu. Closing statement Kang dari Kang Syarif ini buat para politisi muda ya. Tadi framing salah satu framing kita di awal. Ini tuh politisi muda ini mungkin
bisa menyampaikan pesan ini buat politisi muda Purwakarta. Purwakarta, khususnya PKS ya. Iya, bolehlah ke PKS atau ya cara ini supaya kita punya wawasan kebangsaan yang anak muda tuh keren gitu sebenarnya di politik gitu. Jadi gini posisinya. Ke sebelah sini ya? Kemana ke sini? Sebelah sini ya, ya silakan. Jadi gini, untuk kaum muda itu mumpung masih muda, ketika sudah tua itu maknanya lain. Karena kenapa makna lain? Karena biasanya itu sudah nasi jadi bubur, kan gitu. Nah makanya mumpung masih muda, politik itu posisinya kalau istilah saya sebetulnya jalan menuju kebaikan yang paling cepat. Lebih ekstrimnya lagi bahasanya, jalan menuju surga yang paling cepat tuh dunia politik. Keren itu, ini asik banget. Buruknya, kalau anggap buruk ya, buruk akan kendaraan paling cepat yang bisa menghantarkan seseorang ke surga itu, ini ekstrimnya Pak, dalam Islam ya posisinya, itu kendaraannya politik. Cuman sebaliknya untuk menghantarkan ke neraka juga paling cepat. Gitu Iya, lah. dua sisi ya. Dua sisi itu. Nah makanya dalam menjalankan politik itu benar-benar harus penuh dengan keikhlasan. Karena nilai politik itu sebetulnya nilai sodako intinya. Semuanya ada di situ. Ya. Ada di situ nilai sodako. Ya, Mainkan itu. Lewat politik ya. Nah, berinfak lewat politik. Nah, dengan sistem berinfak lewat politik, bersodakoh lewat politik, secara tidak langsung institusi ataupun lembaga yang kita ada di dalamnya ini semakin mengembang, berkembang. Dan ketika berkembang tentu karena kekuasaan itu harus ditopang oleh partai yang besar. Nah, baik, alhamdulillah hatur nuhun sudah memberikan banyak insight terutama tentang politik di Purwakarta. Kang Sarip semoga tidak kapok datang ke podcast PKS lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.